Tek-tek tadi. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati orang tua kami, dosen baik dari dosen Fakultas Teknologi Informasi, dosen dari Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, ketua program studi Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, dan para narasumber yang hadir pada malam hari ini serta para tamu undangan yang berbahagia sekalian. Mewakili segenap rekan-rekan kepanitiaan kolaborasi kegiatan Basar pada malam hari ini, ucapan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan sekalian, meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kegiatan kami yang secara kasat mata mungkin terlihat sederhana, tapi insya Allah ini akan menjadi manfaat tersendiri untuk kita semua. Sedikit bercerita, seperti yang disampaikan rekan saya tadi, kemudian asbabun nusul kenapa kemudian kegiatan ini lahir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini teknologi itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya saya sedikit bercerita mengenai kehidupan kemahasiswaan memanfaatkan teknologi. Kita lebih spesifik melirik pada penyampaian aspirasi ataupun bentuk-bentuk kritikan yang kemudian selalu dimanfaatkan oleh berbagai kalangan rekan-rekan mahasiswa. Namun di sini sering lahir problematika, sering lahir kesalahpahaman, sering lahir sudut pandang yang berbeda. Dasar yang sederhana yang rekan-rekan sekalian sering gunakan bahwa menyampaikan aspirasi adalah bentuk hak asasi manusia, baik secara lisan, tulisan, ataupun penggunaan sosial media. Tapi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi bahwa negara Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 adalah negara hukum. Jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu sejatinya hak asasi manusia adalah hak yang sesuai konstitusional, bukan hak kebebasan yang bebas sebebasnya. Karena jika hak yang bebas sebebasnya itu terjadi, maka larinya akan anarkis. Makanya idealnya kebebasan yang kita gunakan baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun pemanfaatan dalam media sosial, tentunya ada etika dan adab dalam penyampaian itu sendiri. Makanya rekan-rekan kepanitiaan mengangkat tema, kemudian harapannya ini bisa mengedukasi dan ada pemanfaatan tersendiri terkhusus pada basic kemahasiswaan. Lebih dalam lagi nanti kemudian saya rasa sudah lengkap dari bidang teknologi, dari ilmu hukum sudah hadir pada malam hari ini. Mari sama-sama kita kupas dan bedah, dengar secara seksama, kemudian kita aktualisasikan dan aplikasikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam konstitusi, hidup mahasiswa. Sambutan ketiga oleh Dekan Fakultas Hukum atau yang mewakili Ibu Rieska Eka Mayasari SHMH. Tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mahasiswa hukum BEM Fakultas Hukum dan BEM Universitas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka, yang saya hormati dan saya cintai mahasiswa yang sempat hadir malam ini untuk mengikuti basar dan dialog yang diadakan oleh kedua BEM tersebut, dan yang saya hormati dosen-dosen Fakultas Hukum yang sempat hadir malam ini, dan yang saya hormati pula Bapak Zulfikar Salih, Pak Doktor Fakultas Teknik Informasi, dan para hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menghadiri acara basar dan dialog yang diadakan oleh Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Informasi Universitas 19 November Kolaka. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang hingga sekarang ini. Saya mau sampaikan permohonan maaf dari Pak Dekan karena pada malam hari ini ternyata beliau punya acara yang bertepatan dengan basar dan dialog ini, maka beliau tidak sempat hadir. Kemudian beliau menyampaikan ke saya untuk menggantikan beliau hadir pada malam hari ini untuk membuka acara basar dan dialog ini. Mengenai bab dan dialog ini, saya sangat setuju sekali kalau misalkan sekarang ini kita bahas tentang cyber ethics atau etika berperilaku di dalam dunia maya, yang dimana saat ini memang banyak sekali baik mahasiswa sendiri maupun masyarakat pada umumnya yang kurang paham mengenai apa sih sebenarnya cyber ethics tersebut. Nah, di dalam cyber ethics itu ada yang namanya hate speech dan bullying, cyberbullying, yang dimana sekarang ini berdampak pada media sosial. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang ini media sosial itu sangat menjamur. Anak-anak saja bisa menggunakan media sosial. Dan seharusnya untuk menggunakan media sosial harusnya itu dibatasi umur, tapi ternyata karena untuk meraih juga profit atau keuntungan, makanya tidak ada yang namanya pembatasan umur pada penggunaan media sosial. Nah, pada malam hari ini dialog mengenai cyber ethics ini akan dikaji oleh 3 narasumber. Yang pertama ada dari Fakultas Hukum, Jusafri SHMH. Nah, Bapak Jusafri akan membahas tentang cyber law dan cyber crime, mengenai tentang cyber ethics, yang dimana orang itu belum paham bahwa ketika kita berhadapan dengan komputer maka kita terikat oleh hukum, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita ini selalu dilingkupi dengan yang namanya hukum. Sehingga mengenai cyber ethics ini sangat-sangat baik dibahas, apalagi Pak Jusafri memang beliau bidang keilmuannya memang dia hukum pidana, karena kebanyakan pelanggaran mengenai cyber ethics itu jatuhnya pidana, mengenai cyber law dan cyber crime. Kemudian ada Bapak pemateri kedua, ada Bapak Dr. Zulfikar Salu. Beliau juga akan membahas tentang kode etik mungkin di dalam internet, karena beliau punya gelar yang banyak sekali mengenai tentang sistem informasi. Kemudian ada dari pemerhati daripada organisasi di bidang teknologi informasi. Saya kurang paham apakah di Kolaka ini sudah ada organisasi atau asosiasi di bidang teknologi informasi. Mungkin sudah ada yang terbentuk. Jadi ada pemuda kita yang akan juga membawakan materi tentang cyber ethics, mungkin di kalangan pemuda khususnya. Saya tidak membuka terlalu lama karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 21.00 yang seharusnya kita mulai jam 19.00. Tapi ya sayangnya di Indonesia itu kita terkenal memang dengan jam karet. Tidak bisa dipungkiri, ya, jam karet memang. Baik, saya harap anak-anakku mahasiswa yang hadir pada hari ini, pada malam ini, saya harap bisa mengikuti materi hingga selesai.
karena materi mengenai cyber ethics itu sangat-sangat penting diketahui oleh mahasiswa pada umumnya. Kenapa mahasiswa pada umumnya? Karena yang bersosialisasi dengan masyarakat itu kebanyakan adalah mahasiswa itu sendiri. Baik, sekian pembukaan dari saya mengenai tentang basar dan dialog yang diadakan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum dan Ketua BEM Teknologi Informasi. Saya sangat mengapresiasi sekali kedua BEM ini, kedua fakultas ini, dan semoga fakultas lainnya juga bisa mengadakan basar dan dialog dengan mengundang juga dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Ya, banyak sekali, apalagi mengenai ilmu sosial juga bisa juga untuk membahas tentang etika, baik itu di dunia maya ataupun baik, sekian penyampaian dari pembukaan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita memasuki acara inti yakni dialog publik dengan tema memahami cyber etik dalam media sosial yang akan dipandu oleh moderator kita Kartika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kegiatan basar dan dialog publik dengan tema memahami cyber ethics dalam media sosial. Pada malam hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam kegiatan yang luar biasa sekali yang diadakan oleh dua fakultas dari Universitas 19 November Kolaka, yakni dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi Informasi. Beri aplaus untuk kedua fakultas. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan, tadi sudah dijelaskan oleh Dekan Fakultas Hukum atau yang mewakili bahwa seharusnya kita sudah masuk ke kegiatan inti, tapi karena mungkin waktu dan Indonesia, kita tidak bisa menyalahkan karena memang Indonesia jam karet. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri-pemateri yang luar biasa sekali dari dua fakultas, dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi Informasi. Baik, langsung saja kita sambut dengan meriah untuk pemateri pertama dari dosen Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Dr. Sulfikar Sarlu Eskom Mkom. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Untuk pemateri yang kedua, yakni dari Fakultas Hukum, Bapak Jusafri SHMH. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, yaitu Pemuda Kolaka, Kakanda Adrian Dwi Perkasa Eskom selaku Ketua Relawanti Kabupaten Kolaka. Baik, hadirin yang saya hormati, di depan kita sudah terdapat 3 pemateri yang luar biasa sekali, baik dari Universitas 19 November Kolaka, baik dari Pemuda Kabupaten Kolaka, yang memiliki bakat ataupun pengalaman-pengalaman yang luar biasa baik di bidang hukum maupun bidang teknologi. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dan seluruh panitia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa Universitas 19 November Kolaka untuk bisa memberikan kontribusi kepada seluruh teman-teman, kepada seluruh orang tua kita bahwa pentingnya bermedia sosial dengan etika dan adab-adab yang baik dan benar. Baik, mungkin langsung saja untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai pemahaman cyber ethics dalam bermedia sosial, karena sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial tidak hanya digunakan oleh kalangan mahasiswa-mahasiswa, tetapi media sosial sampai saat ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, bahwa media sosial juga sudah digunakan di kalangan anak-anak muda yang tidak dinilai dari umurnya. Baik, mungkin langsung saja untuk pemateri kita, pemateri yang pertama oleh Bapak Dr. Sulfikar Sarlu. Dengan ini saya persilahkan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi selamat. wabarakatuh. Buat kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatannya ini. Saya pikir tadi dari malam, ternyata minggu malam ya. Nah, tak apalah. Jadi pada kesempatan kali ini kawan-kawan mahasiswa itu memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba memberikan sharing tentang etika-etika yang gunakan dalam tes. Nah, jadi pada malam hari itu mungkin sharing ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi Informasi ya. Memahami cyber etik dalam dunia media sosial ya. Jadi saya mau sharing sebentar sekedar informasi pengalaman yang pernah saya dapatkan selama ini, bahwa dunia IT sekarang sudah masuk ke dalam era digital. Jadi siapapun yang ada di muka bumi ini yang berinteraksi dengan media sosial pasti akan terkena hukum jika disalahgunakannya. Kemarin itu waktu saya di Jakarta ya, masih sempat di Jakarta mengajar ya di BINUS Nusantara. Itu pernah tim Polda Metro Jaya meminta dosen-dosen BINUS untuk melacak pelaku kejahatan. Sebenarnya itu terserang Pak, dari si hukum itu terserang dari teknologi, selama mereka menggunakan teknologi pasti bisa dilacak, apapun alasannya. Jadi ya buat adik-adik semua, jangan pernah lakukan kejahatan dari teknologi. Siapapun Anda pasti bisa lacak, biar kau di mana sembunyi, sana di kolong langit pun sudah dapat, ya. Karena teknologi itu sudah ada, ya. Jadi buat adik-adik semua yang hukum maupun teknologi, jadi saya minta jangki sekali-kali mau coba-coba melakukan kejahatan dari sisi IT-nya, karena saya terus terang pelaku kejahatan di IT. Dulu saya kuliah uang yang orang di bank dari internet. Saya akui ya, tapi saya orang IT sampai sekarang saya tidak terlacak. Ada strateginya, nantilah kita di kelas. Ya, tapi terus terang itu jalan salah, jago tiru salah itu. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, selama orang itu tidak cerdas ilmu IT pasti kelacak. Kemarin itu dalam kasus BINUS itu ada seseorang